Pernah dengar kasus gugatan cerai ditolak hakim? Nah, di sesi penjelasan kita kali ini, kita akan langsung bedah tuntas topik yang sangat krusial. Dan jujur aja, sering banget nguras emosi. Judul bahasan kita hari ini adalah alasan gugatan cerai ditolak. Banyak orang mikir, kalau tekad udah bulat buat pisah, tinggal masukin berkas, hakim ketuk palu, dan semuanya selesai. Padahal, realitasnya nggak sesederhana itu loh. Di balik meja hijau, ada standar hukum yang super tegas dan nggak bisa ditawar-tawar. Coba bayangin deh situasi ini. Anda udah nyiapin mental, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, buat ngambil keputusan seberat ini. Anda datang ke pengadilan dengan hati hancur, pengen urusannya cepat beres. Tiba-tiba, hakim bilang gugatan Anda ditolak. Rasanya pasti hancur, bingung dan frustrasi banget kan? Dan mirisnya, skenario patah hati di ruang sidang kayak gini tuh bukan fiksi. Ini beneran sering banget kejadian di dunia nyata. Pertanyaannya, kok bisa? Biar lebih gampang dipahami, kita pakai satu contoh kasus nyata aja ya. Kita sebut saja namanya Rina. Rina ini ngajuin cerai karena merasa suaminya udah nggak perhatian lagi. Terus, dia tuangin semua unek-unek dan kekesalannya ke dalam dokumen gugatan. Nah, ini dia kesalahan fatalnya. Rina nganggap pengadilan itu kayak tempat curhat buat ngeluapin emosi. Padahal pengadilan tuh murni tempat pembuktian hukum. Hakim nggak mutusin perkara berdasarkan seberapa besar rasa sakit hati kita, tapi murni berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan di atas meja. Oke, jadi apa aja sih yang bikin gugatan ditolak? Secara hukum ada 6 alasan mutlak nih yang dipakai hakim buat ngevaluasi kasus Anda. Pertama, syarat administratif. Kesannya sepele ya, kayak salah ketik nama atau dokumen kurang legalisir, tapi ini bisa bikin berkas langsung mental loh. Kedua, alasannya nggak kuat. Perceraian butuh alasan mendasar, nggak bisa cuma gara-gara beda pendapat kecil. Ketiga, salah tempat ngajuin gugatan. Keempat, gagal mediasi. Terus yang kelima, nah ini yang paling sering kejadian, kurang bukti. Dan yang terakhir, panggilan ke pihak lawan dianggap nggak sah. 6 aturan ini tuh benar-benar ketat, tanpa kompromi sama sekali. Balik lagi ke kasus Rina tadi, mari kita bedah di mana letak kesalahan fatalnya. Di gugatannya, dia cuma nulis, suami saya cuek, titik. Waktu ditanya hakim, jawabannya juga cuma, ya pokoknya dia cuek aja. Masalahnya, pengadilan minta hal yang jauh lebih rigid dari itu. Hakim tuh butuh kronologi yang jelas. Sejak kapan sifat cuek ini muncul? Apa ada penelantaran ekonomi secara spesifik? Atau jangan-jangan ada kekerasan fisik atau psikis? Harus ada insidennya. Kalau cuma bilang kesel tanpa ngasih rincian kejadian, hakim bakal mikir kalau ini cuma pertengkaran rumah tangga biasa yang sebenarnya masih bisa diselamatkan. Nah, disinilah letak poin paling krusialnya. Tanpa bukti yang solid, rasa sakit hati Anda itu di mata hukum cuma dianggap sebagai klaim sepihak. Gini, tugas utama hakim itu sebenarnya mencoba menyelamatkan institusi pernikahan, bukan dengan mudah ngebubarinnya. Jadi, tanpa fakta yang benar-benar nggak bisa dibantah, kepedihan emosional Anda, sedalam dan senyata apapun itu buat Anda, secara hukum ia cuma dilihat sebagai perselisihan sepihak aja. Terus bukti kuat itu wujudnya kayak apa sih di mata hakim? Ada perbedaan kritis nih antara bukti fisik dan keterangan saksi. Bukti fisik, kayak rekam medis kalau ada KDRT, bukti chat atau mutasi rekening bank. Itu ibarat data mati. Ini ngasih fakta keras yang nggak bisa dibantah. Sementara itu, keterangan saksi fungsinya ngasih narasi dan konteks. Saksi yang ngomong ke hakim buat negasin, iya Pak Hakim, bukti fisik ini benar, dan konfliknya memang terjadi terus-menerus. Jadi, bukti fisik ngasih fakta, saksi ngasih cerita lengkapnya. Dua-duanya ini harus ada dan saling melengkapi. Sekarang, bayangin kalau Anda maksa maju tanpa persiapan bukti tadi, terus gugatannya ditolak. Konsekuensinya nih benar-benar nguras tenaga loh. Anda harus ngulang prosesnya benar-benar dari nol. Artinya apa? Biaya perkara, ongkos bolak-balik, bayar pengacara, semuanya bakal membengkak. Belum lagi beban emosionalnya. Anda udah capek, tapi harus buka luka yang sama dari awal lagi. Dan yang paling gawat, kredibilitas Anda di mata hakim bisa turun karena dianggap terlalu buru-buru bawa masalah yang masih rapuh ke pengadilan. Tapi tenang dulu, jangan panik. Kalau Anda pengen menghindarin kesalahan ini, ada 3 langkah nyata yang bisa dilakukan. Pertama, evaluasi narasi Anda. Buang jauh-jauh kalimat curhat yang emosional, ganti sama bahasa fakta hukum. Langkah kedua, lengkapi buktinya. Kumpulin semua dokumen fisik tadi dan bawa saksi yang benar-benar relevan. Terus langkah ketiga, baru deh ajukan ulang dengan strategi yang jauh lebih matang dan terencana. 3 langkah eksak inilah yang diambil sama Rina buat nyelamatin kasusnya. Kira-kira gimana ya akhir cerita Rina? Nah, setelah dia ngelakuin evaluasi, beresin dokumennya, ngebuang luapan emosi dari teks gugatannya, dan masukin bukti-bukti yang sangat konkret, hasilnya berbalik 180 derajat. Gugatan keduanya diterima dan diproses.
Rina sukses mentransformasikan narasi sedihnya jadi strategi hukum yang solid. Ini bukti nyata buat kita kalau sistem pengadilan itu bukannya mau nyusahin tanpa alasan. Mereka cuma butuh bahasa hukum dan pembuktian yang tepat supaya bisa ngabulin permintaan Anda. Nah, sebelum kita selesai, saya punya ringkasan tips praktis nih buat Anda. Kalau Anda cuma bisa ingat satu hal dari seluruh sesi kita hari ini, ingatlah ini. Fokuslah pada fakta, bukan emosi. Siapin bukti fisik yang spesifik dan tajam, pastiin secara administratif nggak ada satupun typo atau syarat yang kelewat. Dan yang nggak kalah penting, bangun alur kronologi kejadian yang sangat logis. Bikin hakim bisa melihat dengan jelas alasan kenapa pernikahan ini emang udah nggak bisa dipertahankan lagi. Sebagai penutup, coba deh renungkan satu pertanyaan ini. Apakah narasi dan bukti Anda udah cukup kuat, atau jangan-jangan cuma luapan emosi semata? Sebelum Anda melangkah masuk melewati pintu ruang sidang, pastiin Anda bisa jawab pertanyaan ini dengan sangat yakin. Evaluasi kesiapan Anda, susun fakta-faktanya, dan pastikan suara Anda didukung penuh oleh bukti nyata, bukan cuma sekedar perasaan. Terima kasih ya udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini. Saya harap pembahasan ini ngasih Anda pemahaman yang lebih tajam soal realitas hukum di pengadilan. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.